Di awal pekan ini, pasca long weekend pasar kita tutup, harga sentimennya cukup untuk bisa menggerakkan dinamika dari pasar modal di Indonesia juga. Dialog kami lanjutkan, saya masih bersama dengan Fitra Faisal, ekonom UI. Kita nantikan bersama nanti rilis hasil data indeks harga konsumen EHK. Benarkah spiral deflasi sudah mereda dan benarkah kita sudah bisa berharap meninggalkan fase atau zona deflasi menuju inflasi? Kalaupun inflasi ini juga masih tipis-tipis saja, dari tim kami memproyeksikan inflasi secara month to month ini di 0,08%, dari Mas Fitra Faisal di 0,05 sampai ke 0,07%. Kemudian dari Mas Fitra Faisal secara year to date bisa di level 0,97% untuk inflasi. Mas Fitra, kita lanjutkan. Ini kalau kita berbicara mengenai daerah per daerah, Jateng dan juga daerah istimewa Yogyakarta, YIY ini informasi yang kami peroleh akan tetap berencana menaikkan UMP dengan dasar pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi daerah mereka. Apakah menurut Anda ini akan menjadi dalam tanda kutip semacam si malakama ini, Mas, mengingat bertentangan dengan imbauan pemerintah? Kalau kita coba relatekan dengan inflasi di beberapa daerah seperti apa sih, Mas? Ya, Mas Emo. Jadi UMP ini adalah masalah pelik ya. Jadi karena dalam tidak hanya sekarang, sudah menaun dan sudah puluhan tahun bahkan UMP ini merupakan bagian dari political gimmick ya, bagaimana kepala daerah ya, post otonomi daerah ini itu menggunakan ini untuk kemudian menjadi alat politiknya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pertumbuhan produktivitas itu stagnan atau bahkan mandek ya, tapi pertumbuhan gaji itu naik terus. Artinya apa? Ini meningkatkan ongkos produksi dan itu menyebabkan investment diversion, itu yang menyebabkan industri kembang kempis gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau fair itu 0% ya kenaikannya. Karena apa? Karena pertumbuhan ekonomi kita ya kan berada di wilayah negatif. Inflasi juga rendah. Ya, kalau misalnya itu dipakai formula PP 78 ya seharusnya 0%. Ya, nggak mungkin negatif. Kalaupun perekonomian kita terpuruk sampai negatif, inflasi juga sangat rendah, bahkan cenderung deflasi. Ada konsepnya sticky wage theory, yang mana gaji itu bisa naik tapi nggak bisa turun. Gitu. Kalau turun akan menimbulkan gejolak sosial. Artinya 0% ini sudah ya batas paling bawah. Ya. Tapi apakah bisa dinaik? Nah, industri kita ini kan selama ini mengeluh, ya, ongkos produksi yang selama pandemi ini meningkat dan mereka juga butuh disubsidi macam-macam. Gitu. Dan kalau misalnya ini dinaikkan, ya di satu sisi akan baik ya untuk ya ini adalah pasti akan direspon positif oleh para buruh. Tapi di sisi yang lain siapa yang bisa menjamin bahwa buruh ini bisa bekerja di bulan berikutnya? Kalau misalnya harus memilih gitu kan, apakah menaikkan upahnya atau ya sudah dirumahkan saja. PHK bahkan juga bukan pilihan. Kenapa? Kalau PHK bayar pesangonnya mahal. Gitu ya udah dirumahkan saja di jangka yang mungkin tidak tertentu, tidak menentu juga. Akhirnya mereka dirumahkan tapi nggak dapat duit gitu kan. Ini akhirnya kan ya lose-lose buat semuanya gitu. Nah, tapi memang ada ada alasan bahwa ya oke, sektor industri yang tidak mengalami keterpurukan selama pandemi ya bisa menaikkan gaji. Oke, tapi apakah itu kemudian bisa diterima oleh buruh ya, ketika buruh kemudian melihat naik tapi di industri yang tertentu ya buruh-buruh yang tidak mengalami kenaikan itu pasti akan menuntut gitu, pada akhirnya akan menimbulkan gejolak sosial juga saya rasa gitu. Tapi yang paling baik adalah ya semuanya sama. Baik, bottom line-nya adalah 0% kenaikan UMP ini Anda anggap jauh lebih fair untuk situasi dan kondisi saat ini. Apalagi tadi juga ada istilah kenaikan UMP ini menjadi semacam political gimmick. Berarti kalaupun ada daerah yang memang confident untuk menaikkan atau menyesuaikan UMP-nya naik, ini bisa dianggap kebijakan atau keputusan yang sangat tidak populer untuk diambil saat ini, Mas ya, kalau kita berbicara sebagai bagian dari political gimmick. Populer untuk masyarakatnya, tapi tidak populer untuk perekonomian. Karena begini, apa yang kita alami selama tahun 2020 itu sebenarnya bukan dari sisi demand, itu lebih dari tekanan dari sisi supply. Jadi apa yang disebut sebagai the Keynesian supply shocks, itu pandemi ini menghantam dari sisi supply, kemudian karena adanya kontraksi dari sisi supply, mereka harus merumahkan karyawannya, bahkan ada yang mem-PHK gitu kan, bahkan proyeksi kami worst case bisa sampai 20 juta orang. Nah, di sektor-sektor yang paling besar terdampaknya seperti transportasi, perhotelan dan lain-lain, dan itu kemudian menyebabkan demand yang terpuruk di sektor itu, ada shock,
dari supply, kemudian memberikan shock dari sisi demand. Masalahnya demand ini di sektor tertentu itu juga merupakan fungsi dari sektor yang lainnya. Sehingga apa? Ketika demand ini berkurang, dan artinya demand antar sektor juga pada akhirnya berkurang, ini akan menimbulkan gejolak dan domino effect yang sekarang kita alami. Nah, kalau kita lihat lagi, gitu ya, maka tekanan demand atau purchasing power yang melemah ini sebenarnya berasal dari sisi supply juga. Sehingga ketika di tahun depan, ya, misalnya dipaksakan naik, gitu kan, upahnya, ini akan menimbulkan tekanan dari sisi supply lagi. Ongkos produksi yang meningkat, padahal subsidi untuk industri belum banyak investasi. Sehingga terjadi apa? Industri yang kolaps, akan terjadi the second wave of the supply shocks, dan pada akhirnya apa? Yang menderita masyarakat juga, gitu. Nah, secara jangka pendek ini memang populer di kalangan buruh dan masyarakat. Tetapi secara umum untuk ekosistem perekonomian ini buruk, gitu Mas El. Apalagi Anda juga sampaikan tadi, Mas Fitra, dikhawatirkan akan ada gap ketidakadilan dan berujung ke semacam kecemburuan kalau beberapa daerah tidak kompak untuk menahan kenaikan UMP. Ini juga menjawab pertanyaan dari masyarakat. Banyak menanyakan apakah daerah yang confident ingin menaikkan UMP meskipun tipis-tipis saja, bisa dikatakan daerah tersebut benar-benar kebal akan dampak COVID-19. Adakah kepercayaan seperti itu di lapangan, Mas? Kalau ada daerah memang secara ekonomi pertumbuhan daerahnya memang kebal terhadap dampak atau imbas COVID-19. Sementara kita tahu ini merata kalau kita berbicara mengenai imbas dari pandemi ke dunia bisnis dan ekonomi. Ya, tidak ada yang kebal, Mas Elmo, sebagaimana yang kita tahu ya. Ini kan sifatnya tekanan homogen ya, homogeneous shock. Sama semua daerah, bahkan negara juga sama. Yang bisa membedakan recovery rate dari daerah-daerah tersebut atau negara-negara terkait adalah sebenarnya heterogeneous domestic policy. Jadi yang membuat tren perbaikan ini menjadi lebih baik ke depan adalah domestic policy-nya seperti apa? Apakah bisa membawa perekonomian itu bisa ke keadaan yang lebih baik atau tidak, gitu ya? Karena shocknya sama semua, dan semuanya kena dampaknya. Nah, apabila kemudian pemerintah atau pemerintah daerah dalam hal ini berusaha untuk memaksakan political budget cycle atau kemudian ingin memenangkan hati masyarakat di jangka pendek, yang mana kalau kita lihat kan banyak kepala daerah ini figur-figur politik yang ingin terpilih kembali. Nah, oke, mereka akan memenangkannya di jangka pendek, tetapi bagaimana jangka panjang? Apakah kesejahteraan mereka akan terjamin? Belum tentu, karena ya seperti sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ini akan mungkin saja bisa memunculkan the second wave of the supply shock, yang mana pada akhirnya ya industrinya kolaps dan ada tekanan tambahan lagi ya di sisi demand, gitu Mas Elmo. Baik, dari proyeksi Anda Mas Fitra Faisal, paling tidak kuartal keempat pertumbuhan PDB kita akan jauh lebih baik. Karena kuartal 3 sudah kita antisipasi bersama, ada kontraksi di sana. Bagaimana Anda memandang nanti pasca kita sudah ada pengumuman kuartal ketiga, sejauh mana juga akan berpengaruh ke cara pandang para investor ke Indonesia, terutama dari pertumbuhan ekonominya. Apakah mereka juga menaruh keyakinan yang sama, kita akan segera pulih mengingat kuartal keempat jauh lebih baik? Ya, kuartal keempat sepertinya akan lebih baik ya, karena memang trennya seperti itu, meskipun di kuartal ketiga ini saja kita sudah pastinya akan negatif ya, tetapi ini negatifnya jauh lebih baik dibandingkan dengan di kuartal kedua, dan trennya bouncing ya, sebagaimana tadi beberapa leading indicators, salah satunya adalah PMI yang cenderung solid ya, meskipun ada gejolak atau tekanan kedua di PSBB jilid 2 kemarin, tetapi tidak terlalu ya downward trend dari PMI. Justru sekarang kembali solid lagi, apalagi tahun 2021 IMF sendiri memberikan proyeksi yang justru sangat positif ya, jadi di atas 6% pertumbuhan ekonomi kita. Fitch juga seperti itu, 6,6%. Nah, ini yang disebut sebagai the baseline effect. Ketika kita terkontraksi di tahun tertentu, di tahun berikutnya ini kemungkinan besar kita akan bouncing secara fundamental. Nah, tetapi memang salah satu faktor yang senantiasa membayangi adalah COVID-19 ini. Ya, maka kalau misalnya kita bisa mengendalikan ini, bisa membuat kurvanya flat, maka willingness to spend dari kalangan menengah ke atas akan membaik dengan sendirinya, dan pada akhirnya kita akan punya solid rebound di tahun 2021, Mas Elmo.
Kunci penentu utamanya berarti tadi lebih ke aspek sektor kesehatan, ditemukan terlebih dahulu, didistribusikan dan diproduksi untuk vaksinnya agar bisa bouncing. Ini kan timbul tenggelam, Mas Fitra, kalau kita berbicara mengenai produksi dan distribusi vaksin, terkadang juga muncul di permukaan sangat kencang, ada euforia di sana, kemudian ada skeptisisme juga pada saat bersamaan dari masyarakat. Anda melihat seperti apa sih, Mas, naik turunnya isu pemberitaan dan juga hot news seputar vaksin ini, karena dikatakan ini adalah kunci pamungkasnya di sana, kita mau bouncing atau tidak? Produksi adalah satu hal. Ketika sudah produksi, tantangan berikutnya adalah meyakinkan masyarakat untuk bisa menambahkan atau mendapatkan vaksinnya. Karena percuma aja ketika diproduksi terus kemudian keberterimaan masyarakat rendah. Bahkan Robert Litton dari Brookings Institute di Amerika untuk masyarakat Amerika saja yang sebenarnya sudah informasi sudah sangat terbuka, mereka sudah sangat demokratis dan relatif lebih terdidik gitu ya populasinya. Mereka keberterimaannya rendah. Dan bahkan Robert Litton tadi dari Brookings dia bilang ya ini kita harus bayar bahkan masyarakat Amerika untuk memberikan vaksin, tidak hanya diberikan secara gratis tapi dibayar. Coverage-nya untuk mencapai suatu keadaan yang dinamakan herd immunity ya, yang engineered by vaccine. Baik. Itu minimal butuh 80% coverage dari populasi. Kenapa 80%? Angka 80% ini berasal dari mana? 80% pertama berasal dari kita lihat efektivitas vaksinnya ya, 75 maksimal menurut Fauci adalah 75%, dan taking account into other factors, itu populasi yang harus di cover adalah sekitar 80% tadi. Jadi kalau misalnya populasinya kurang dari 80% yang tercover, ya sudah nggak akan tercapai herd immunity itu tadi. Nah, makanya produksi adalah one thing, menyakinkan masyarakat adalah masalah yang berikutnya gitu. Nah, makanya untuk bisa kemudian melakukan solid rebound tadi, sebenarnya vaksin ya vaksin adalah vaksin, tapi yang perlu dilakukan oleh masyarakat sekarang adalah ya vaksin yang terbaik adalah 3M tadi. Bagaimana kita bisa memflatkan kurvanya adalah dengan aktivitas, bagaimana menjaga aktivitas sosial, ya, social distancing, bagaimana kita mencuci tangan dan juga dan seterusnya, yang itu yang disampaikan oleh pemerintah. Itu adalah vaksin sekarang yang kita miliki. Baik. Ini vaksin sebenarnya bisa kita maksimalkan. Fitra Faisal, Anda adalah ekonom dari Universitas Indonesia. Mas Fitra, terima kasih banyak atas waktu dan perspektif Anda. Selamat beraktivitas, sehat selalu Mas Fitra. Selamat pagi. Kita jelang